Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B non-reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 9, yaitu tentang metode mempelajari sumber ajaran Islam. Yang pertama, metode penelitian tafsir. Tafsir secara terminologis adalah ilmu yang dipergunakan untuk memahami kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta untuk menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya. Dengan demikian, menafsirkan Al-Quran adalah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit pemahamannya dari ayat-ayat Al-Quran, di mana periode tafsir itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama periode pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua periode penafsiran pada masa sahabat, yang ketiga yaitu metode penafsiran pada masa tabi'in. Macam-macam metode tafsir Al-Quran, yaitu ada dengan cara ijmali, yang kedua dengan cara metode tahlili, yang ketiga metode muqarran, dan yang keempat metode maudu'i. Yaitu yang pertama metode ijmali. Secara etimologis, kata ijmali mengandung arti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat global atau umum, tanpa uraian, dan pembahasan yang panjang dan luas juga tidak digunakan secara terperinci. Dengan menggunakan metode ini, mufasir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, baik orang yang berpengetahuan luas maupun orang yang berpengetahuan sekadarnya. Yang kedua, metode tahlili. Tahlili berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan yang mengandung arti menganalisis atau mengurai. Dengan demikian, metode tahlili berarti merupakan metode yang bermaksud menjelaskan atau menguraikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seluruh isinya, sesuai dengan urutan ayat di dalam suatu surat. Dengan menggunakan metode tahlili ini, ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh, baik dengan corak matsur maupun ra'i. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah asbabun nuzul, munasabah ayat, dan makna harfiah setiap kata. Tafsir tahlili juga disebut dengan tafsir tajzi'i. Yang ketiga adalah metode muqarran. Metode tafsir muqarran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Ada juga yang mendefinisikan metode muqarran adalah metode yang ditempuh oleh mufasir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat itu, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, yang memiliki kecenderungan berbeda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in, atau berdasarkan rasio dan mengungkapkan pendapat-pendapat mereka, serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat adalah metode tafsir maudu'i. Secara terminologis adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas judul, topik, atau sektor tertentu dan menerbitkannya berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Di antara kitab-kitab yang diperlukan dalam kegiatan takhrij hadis, yaitu yang pertama Hidayah Al-Bari ila Tartibi Al-Hadis Al-Bukhari, yang kedua Mu'jam Al-Fad wa wala siyama Al-Gharibu, Miftahus Sahihain, Al-Bukhari fi Tartib, dan lain sebagainya. Metode takhrij hadis secara garis besar, mentakhrij hadis atau takhrijul hadis dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama metode takhrij hadis menurut
lafadz pertama. Yang kedua, metode tahrij hadis menurut lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadis. Yang ketiga, metode tahrij hadis dengan mencari hadis yang berdasarkan dengan temanya. Langkah-langkah praktis penelitian hadis, yaitu yang pertama meliputi penelitian sanad dan rawi hadis, yaitu yang kedua penelitian matan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.